Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan meluruskan pernyataan Ipung Atria dan Bang Kei yang kalang kabut ketika Ade Armando membandingkan Yesus dan Muhammad. Seperti biasa, karena tidak menemukan kesalahan pada Yesus untuk dijadikan bahan hinaan. Akhirnya, mereka menafsir ayat yang jauh dari konteks. Tidak hanya itu, yang dibandingkan adalah Yesus dan Muhammad. Tapi yang mereka lakukan adalah menilai Yesus dari pengikutnya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ayolah, Ustadz boleh ketik? Ya. Dia bilang katanya Islam itu mengajarkan perang, tidak seperti Kristen, yang udahlah. Tidak seperti Yesus. Tidak seperti Yesus. Yesus bawa damai. Bawa damai dan apa? Al-Quran itu mengajarkan perang. Coba lihat Yesus itu hanya damai saja. Kayak di Teos, pemirsa, engkau lihat bahwa ada orang yang mengaku Islam, kita nggak tahu. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Dia muslimin atau dia biawak. Kayak di Teos, tulisannya. Kayak di Teos. Cedite spasi eos spasi novit enim spasi dominus qui QUI dominus qui, benar, dominus qui. Ikutin ya pemirsa. Cedite eos novit enim dominus qui. Kaediteos novit emin dominus qui sunt eius. Baca itu apa, Ustaz? Saya baca ya. Iya, baca. Kaediteos novit enim dominus qui sunt eius adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang konon dituturkan oleh Legatus Paus dan kepala biara Sintersien Arnaud Amalric sebelum terjadinya pembantaian di Béziers, yang merupakan tindakan militer pertama selama Perang Salib Albigensia. Terusin. Secara harfiah, kalimat ini berarti bunuh mereka, karena Tuhan tahu mereka yang merupakan miliknya. Terjemahan lain adalah bunuh mereka semua, biar Tuhan yang memilah mereka. Kutipan lain yang tercatat adalah Neka eos omnes, Deus eos agnoset. Syukron. Ya. Ada Armando tahu ini enggak? Yang menghentikan pembantaian massal di Béziers, katanya tahu sejarah. Aduh, Caedite eos novit enim dominus qui sunt eius. Ayolah. Ini yang menarik, ini saya kaget nih, Ustaz. Baca. Bunuh mereka semua, biar Tuhan yang memilah mereka. Siapa yang ngomong itu, siapa? Yang ngomong adalah ini, dituturkan oleh Legatus Paus dan kepala biara Cistercian Arnaud Amalric. Baik, dengar? Ada Armando dengar. Ini khusus dengan dia untuk Ade Armando. Barusan Bang Kei memberikan fakta sejarah yang dilakukan salah satu paus di zaman ke-8 yang menggunakan kekerasan. Pertanyaan kita adalah, apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus? Itu sama dengan kita menilai Islam dari kiai atau ustadz cabul. Apakah bisa begitu? Tentu saja tidak. Kalau menilai kekristenan, tentu yang dilihat adalah apa yang Yesus ajarkan, bukan dari para pengikutnya yang tidak menjalankan ajaran Yesus. Yesus tidak sedikit pun memimpin perang. Yesus tidak menganjurkan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Sekarang tolong tunjukkan pada saya, ada nggak ayat di Perjanjian Baru yang Yesus mengajarkan membunuh? Nanti saya akan masuk Islam. Kembali masuk Islam. Saya ikut agamanya anak saya Saddam itu. Saddam Hussein. Saddam Hussein belakang di depan Pak Pendeta SI sama saya. Iya. Nanti saya akan ikut agamanya anak saya, katanya. Saya akan kembali masuk Islam. Oh, sebentar, saya bilang. Saya tagih janjinya ya, saya bilang gitu. Sekarang Pak Pendeta SI, tolong tunjukkan, tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia baru baca itu. Terus habis itu bilang, oh enggak, Yesus itu nggak pernah mengajarkan membunuh. Dia nggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah bawa, katanya.
Terus akhirnya saya suruh buka Matius pasal 10 ayat 34. Akhirnya dia bilang, oh itu pedang rohani katanya. Nah, coba dibacakan aja Ya. yang Matius pasal 10 ayat itu. Nah, biar pemirsa juga Iya. mengetahuinya. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, jadi itu kan. Nah, begitu pula Yesus kan malah menyuruh seterunya atau musuhnya untuk dibawa di hadapan Yesus untuk disembelih kan itu. Ya. Nah ini Itu kan- tentang ajaran kasih ya. Iya. Sekarang ajaran kasih itu Pak Adi Armando, silakan ditonton video saya yang pertemuan wawancara Wawancara itu. Pak Pendeta Seven Ibrahim. Berikut ini silakan ditonton, disimak. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu Dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam gitu. panjangin jenggot. Yesus aja panjang jenggot. Oke. Menagih janji Abi Seven Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang membunuh, menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak, Iya. benar ya. Saya kita juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Seven Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas berapa Pak? Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas Tidak 19. pernah ada Yesus Pas. Iya. Nah, 19. menyuruh membunuh orang. Pasal Pasal 19 ayat 27. orang yang 27. Namun mereka membenci Bukan. Lukas. 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seteruku ini Ya. yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus. Dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz. Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Enggak, tadi Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang. Tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus Itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 30. Janganlah kamu Bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Bisa dibantu. Jelas sekali di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah. Here I come. Here I come. Tidak pernah ada Yesus Pas. Iya. Nah, 19. menyuruh membunuh orang. Pasal
Yesus nggak pernah bawa pedang. Jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Iya. Ustaz salah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID. Itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya. Bukan masalah agama. Tadi mereka juga menafsirkan Alkitab dengan senak udelnya, supaya mencari remis. Padahal sudah dijawab oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Tidak seorang pun orang Kristen menafsirkan ayat-ayat itu seperti yang dikatakan Ipung Atria. Kata Dondi Tan seperti ini. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong, ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Tapi faktanya Ipung Atria dan Bang Kei menafsir kitab suci orang senak udelnya. Yesus pernah berkata dalam Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Setiap ketemu kata pedang, mereka mengartikan itu sebagai sesuatu yang literal. Seperti pada Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Padahal kalau kita baca ayat selanjutnya, jelas mengatakan bahwa hal itu akan menjadi resiko bagi yang mengikuti Yesus. Bukan mereka yang membawa pedang, justru orang lain yang membawa pedang untuk menganiaya pengikut Yesus. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mengenai Lukas 19 ayat 27. Sudah dikatakan itu adalah perumpamaan. Kalaupun mereka ngotot itu Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi raja di bumi ini? Kalau yang dimaksud bukan raja di dunia ini, justru itu sedang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Malik? Bukankah orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Malik akan dibinasakan? Kalau Lukas 19 ayat 27 untuk Yesus sebagai Raja Kerajaan Surga, artinya Yesus sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah Al-Malik. Artinya akan menjadi wajar kalau nanti saat penghakiman Yesus akan membinasakan mereka yang menolak Yesus menjadi Raja. Ini dalam konteks pengadilan terakhir, karena Yesus pernah berkata demikian dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Yesus adalah Raja, dan pada waktu penghakiman, siapa yang tidak mau menjadikan Yesus Raja, akan dibinasakan pada hari pengadilan terakhir. Dan itu artinya, Yesus adalah Tuhan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kehaluan Bang Kei dan Ipung. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia,
yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.